Kita itu sering memelihara ilusi kita sendiri bahwa kita dapat memegang kendali sepenuhnya atas hidup kita. Terkadang ilusi ini terpelihara sangat baik dan dalam jangka waktu yang panjang. Tapi ternyata hidup ini punya banyak cara membangunkan kita dari khayalan indah dan menghadapkan kita pada kenyataan yang sesungguhnya. Dalam perjalanan hidup, kita seringkali disakiti dan menyakiti. Disakiti itu meninggalkan karut-marut dalam wajah keberadaan kita, memutus ikatan-ikatan relasi di antara manusia. Dan salah satu penawar racunnya adalah memaafkan. Melalui tindakan memaafkan, kita dapat menyembuhkan luka yang ada pada masa lalu dan juga dapat merajut kembali ikatan relasi yang terputus. Tetapi, apakah kita masih memerlukan tindakan memaafkan? Tidakkah cukup kita menegakkan hukum dengan keadilan dengan tegas? Memang, prinsip keadilan yang mengedepankan hukum itu sangat baik dan mungkin diperlukan. Tetapi, tidak untuk memulihkan rasa damai dalam diri kita dan tidak memusnahkan konflik sampai ke akarnya. Pada dasarnya, keadilan tidak selalu sejalan dengan prinsip memaafkan. Sekalipun bukan berarti bertentangan, melainkan berbeda dan dapat saling melengkapi. Keadilan itu untuk memastikan keteraturan dalam masyarakat, sedangkan memaafkan itu berkontribusi penting untuk memulihkan kedamaian dalam diri kita sendiri. Memang memaafkan tidaklah selalu adil. Banyak orang yang dimaafkan tidak selalu layak dimaafkan. Tetapi, memaafkan adalah suatu cara yang wajib dilakukan bagi kita, yaitu korban. Maka dari itu, untuk menuju tindakan yang memaafkan, kita perlu memunculkan belas kasih dan keinginan untuk berbuat baik kepada orang yang pernah menyakiti. Ini terdengar terlalu ideal dan di luar kemampuan manusia. Pasti, sama sekali tidak semudah yang dikatakan. Bahkan, kita bisa berpikir bahwa perilaku berbelas kasih kepada yang menyakiti adalah suatu tindakan yang berbahaya, karena akan memberikan reinforcement kepada si pelaku untuk melakukan kesalahan yang sama lagi, dan lagi. Bahkan, semuanya bisa memperburuk kondisi yang ada. Tetapi, justru memunculkan belas kasih merupakan metode coping terbaik. Bukan karena kemampuan kita yang luar biasa sehingga kita bisa berbelas kasih pada si pelaku, tetapi justru karena kita berbelas kasih, maka kita harus dapat memaafkan si pelaku dan semakin tidak ingin membalas perbuatannya. Di sini saya akan berbagi sedikit tip untuk cara memaafkan oleh Robert Enrique berdasarkan hasil penelitiannya. Yang pertama, buatlah daftar orang yang pernah menyakiti kamu dan mau kamu maafkan. Yang kedua adalah mulailah dengan rasa sakit yang paling ringan. Artinya, ambillah waktu untuk memikirkan bagaimana kamu menderita karenanya dan apa yang kamu rasakan tentangnya. Kemudian ambillah waktu secukupnya sampai kamu benar-benar merasa ikhlas untuk memaafkan dia. Yang ketiga, jika kamu dapat mengambil keputusan untuk memaafkan, kamu dapat mulai berpikir tentang situasi yang akhirnya menjadikan itu sebuah pelanggaran, termasuk masa kecilnya, berbagi luka batin di masa lalunya, dan mungkin tekanan yang dialami oleh pelaku. Tapi kita jangan pernah mencari pembenaran atau rasionalisasi atas perbuatannya, melainkan berusahalah untuk sungguh-sungguh menemukan menjelaskan secara rasional yang bisa dijelaskan kenapa si pelaku melakukan perbuatannya. Yang keempat, bila kamu telah berhasil menjadi lebih paham tentang alasan perbuatannya, coba rasakan kembali apakah kamu merasa bersimpati dengan tulus kepada si pelaku. Jika memang belum,
tidak harus dipaksakan. Berilah waktu untuk dirimu dahulu. Dan pada akhirnya, kamu dapat memandang kembali pengalaman itu dengan cara yang baru. Dan cobalah temukan makna, hikmah, dan tujuan yang lebih dalam dari peristiwa yang menyakitkan tersebut. Yang terakhir, bila kamu sudah selesai untuk memaafkan, ulangi langkah-langkah yang sama untuk pelanggaran yang lain dan pelaku yang lain.